Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat teman-teman dosen yang terus memantau informasi terupdate terkait dengan dunia dosen. Nah, kali ini yang saya akan informasikan terkait dengan paradoks publikasi ilmiah modern. Ini merupakan analisis mendalam tentang dinamika, dampak, dan solusi ekosistem publikasi di Indonesia, ya, seperti yang kita alami setiap kegiatan Tridharma, ya. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman dosen melihat bahwa publikasi kita itu masih kalah bersaing dengan negara-negara yang lain, ya. Apalagi beberapa publikasi kita itu bahkan dinilai tidak kompetitif gitu, ya. Bahkan banyak publikasi-publikasi teman-teman dosen itu masuk dalam kategori di jurnal-jurnal yang bukan kredibel, bahkan sampai di jurnal-jurnal predator. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, seiring dengan perkembangan zaman ini, Bapak Ibu yang merasa kesulitan untuk menulis artikel ilmiah yang kemudian bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal seperti Scopus, ya, kemudian di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, penulisan buku, artinya yang semuanya berhubungan dengan kegiatan Tridharma, Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui link yang saya sudah sediakan pada deskripsi dari video saya, atau bisa memfollow Instagram dan Facebook saya. Di situ juga ada di bio Instagram saya maupun TikTok saya dan Facebook saya. Semuanya dilakukan dengan generate AI, ya, artificial intelligence. Jadi prosesnya jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, sehingga kalau selama ini Bapak Ibu merasa kesulitan, itu tidak lagi seperti yang zaman-zaman dulu. Yang penting Bapak Ibu sudah punya data, kemudian bisa digenerate pakai AI. Baik Bapak Ibu dosen, tanpa panjang lebar saya menginformasikan terkait dengan informasi ini. Jadi secara pengantar dulu, bahwasanya paradoks dari penulisan artikel secara modern itu kira-kira seperti ini, ya. Jadi sains itu dibuat untuk membuka akses pada pengetahuan dan mensejahterakan publik. Nah, tetapi ekosistem publikasi yang sekarang itu justru seringkali membatasi akses, ya, atau paywall, yang kemudian membebani peneliti dengan biaya artikel process charge, ya, processing charge, dan mengejar matriks, ya, misalnya citasi, H-index, yang tak selalu sejalan dengan mutu ataupun dampak sosial. Nah, hasilnya publik sulit mengakses, kemudian peneliti kelelahan dan terfragmentasi, sementara penerbit komersial tetap dominan. Nah, penjelasan umum itu disanggah oleh kebijakan OE, ya, dan rancangan Plan S serta praktik APC di penerbit besar. Jadi ini banyak juga yang mengalami kendala bahwa seringkali artikel itu harus katanya dipublikasikan dengan berbayar gitu, ya. Padahal banyak jurnal-jurnal yang gratis. Saya selama ini tidak pernah mempublikasikan artikel saya di jurnal-jurnal bereputasi yang penerbit-penerbit kredibel masuk kategori SCI itu dengan berbayar. Semuanya saya lakukan dengan gratis. Bahkan semua bimbingan-bimbingan saya, dosen-dosen yang lain yang saya bimbing untuk menulis artikel itu juga semuanya dilakukan dengan gratis. Jadi yang pernah bimbingan sama saya itu pasti mereka akan selalu pertama-pertamanya mereka akan kaget, ya, kenapa kok ternyata bisa gratis, kalau selama ini itu mereka harus bayar, ternyata bisa gratis, ya. Nah, akar sebenarnya paradoks itu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa akses terbuka sama biaya APC itu yang tinggi, ya. Jadi model GLAD open access itu membuat artikel itu bebas terdibaca, tetapi biaya pemrosesan artikel itu seringkali sangat mahal dan tak merata dukungannya, sehingga menimbulkan stratifikasi antara peneliti, institusi kaya, dan juga yang sumber dayanya terbatas. Kemudian dominasi perjanjian transnormatif, ya. Misalnya Plan S itu mendorong peralihan dari langkah KOE melalui transformatif agreements, ya, atau journals. Tetapi dukungan resminya diakhiri, ya, karena dianggap hanya solusi sementara. Nah, banyak jurnal yang belum benar-benar flip, ya, KOE penuh.
Ini menahan perubahan struktur yang diharapkan. Ada juga yang ketiga itu pengukuran kinerja yang menyetir perilaku gitu. Jadi ketergantungan pada matriks, terutama citasi dan H-index itu mendorong publish or perish. Nah, kolaborasi massal yang tak selalu bermakna dan strategi citasi yang oportunistik menjadi skala studi besar menunjukkan korelasi H-index dengan reputasi atau penghargaan menurun, sehingga menyebabkan matriks pecahan itu fraksional atau bisa lebih adil. Nah, ada juga apakah sains makin kurang destruktif? Jadi debat besar belakangan ini ada klaim destruktif karya ilmiah itu menurun. Namun kritik metodologis menunjukkan penurunan tak bisa artefak ya. Dipengaruhi inflasi citasi, kemudian daftar referensi kian panjang dan bias data. Nah, artinya diagnosis inovasi macet ya, tidak sesederhana angka CD index ya. Kemudian kualitas dan kuantitas dan jurnal predator. Jadi dorongan kuantitas atau target angka di sistem penilaian membuka celah bagi jurnal predator dengan peer review lemah atau semu. Nah, ini menurunkan kepercayaan publikasi termasuk di Indonesia, sehingga banyak kampanye kewaspadaan dan kurasi dalam berisiko gitu. Dampak praktisnya itu adalah ketimpangan global antara peneliti kaya dan miskin gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat kaya dan miskin itu terletak hanya pada ininya rancangan penelitiannya sebenarnya ya. Jadi peneliti di negara atau instansi dengan dana terbatas itu lebih sulit sebenarnya mempublikasikan UE ya, karena APC tinggi atau terpaksa memilih outlet yang tidak ideal. Nah, beban kerja dan peer review krisis, lonjakan naskah membuat penelaah lambat atau tidak merata, lalu kualitas editorial jadi variatif, dikaitkan dengan ledakan pengiriman di ekosistem APC. Nah, akses publikasi paradoksal seperti artikel OE itu mengalir di sebagian bidang, namun banyak hasil riset tetap di balik paywall atau tergantung perjanjian institusional yang tidak merata. Nah, ada juga perilaku publikasi yang tidak strategis, di mana peneliti itu cenderung memilih topik yang aman dan citation friendly. Nah, sementara karya yang benar-benar destruktif justru tidak kurang adaptif atensinya. Nah, sekalipun temuan ini diperdebatkan. Lalu seperti apa sebenarnya dengan reformasi dan solusi ya? Jadi ada jalan keluarnya reformasi secara realistis. Jadi pendanaan APC yang tidak adil dan waiver transparan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan awal-awal bahwa kalau kita sebenarnya menilik jurnal lebih dalam, jurnal itu sebenarnya gratis. Tidak ada yang berbayar ya. Tapi kalau itu yang berbayar, misalnya Bapak Ibu targetnya ke jurnal Q3, Q4. Tapi kalau saya yang targetnya ke jurnal Q1 itu ataupun Q2 itu tidak pernah saya bayar gitu. Jadi ini sangat kontradiktif ya antara yang tidak tahu sebenarnya ilmu jurnal sama yang tahu ilmu jurnal gitu. Nah, lembaga pendanaan dan universitas itu bisa menegakkan kebijakan waiver untuk penulis dan negara instansi perpendanaan rendah, atau menegosiasikan perjanjian transformatif yang benar-benar menurunkan ongkos total, bukan sekedar memindah pos biaya. Kemudian ada diversifikasi model OE, di mana tidak semua harus gold OE ber-APC. Jadi green OE atau repository domain OE itu tanpa APC dan tanpa paywall, dan subscribe to open perlu diperkuat agar ekosistem tak bergantung satu model saja. Jadi kerangka Plan S dan praktik penerbit besar menunjukkan ruang ini ideal. Reformasi matriknya itu ada adopsi matrik itu berbasis kontribusi, misalnya fraksional matrix. Nah, penilaian berbasis narasi atau portofolio dan indikator dampak non-citasi, data perangkat lunak, kebijakan publik untuk menetralkan insentif kuantitas. Nah, keberhasilan ekosistem dan literasi publikasi, penguatan kurasi jurnal, daftar whitelist atau blacklist yang terbuka prosesnya, pelatihan deteksi jurnal predator, dan sanksi institusi yang proporsional. Ada banyak panduan institusi dan komunitas tentang ciri-ciri jurnal predator dan terdaftar pantauan.
Selanjutnya itu adalah transparansi peer review. Jadi mendorong open peer review, registered report, dan kewajiban berbagai data atau kode untuk menekan QRPS, questionable research practice, dan meningkatkan responsibilities serta mengembalikan kepercayaan publik pada literatur. Nah, secara kesimpulan, jadi paradoks publikasi ilmiah modern itu mencerminkan ketegangan antara idealisme sains terbuka dan realitas ekonomi politik industri penerbitan. Nah, diperlukan kebijakan kolektif untuk membangun sistem yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik, seperti itu. Jadi, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.